Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari PER 12 bersama saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030 dan teman Saya Gabriel Ignatius Sinaga dengan NIM 12S25021. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian contoh kasus dari tugas function and evaluation. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian dari contoh kasus yang diberikan. Sebelum itu, kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Adapun soalnya, sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang mereka bangun. Salah satu kelemahannya itu yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan ataupun disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate saja. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya, seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah tentang fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan kita lakukan oleh program. Yang pertama itu ada attacks. Attacks ini adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Yang kedua itu ada update task status. Update task status ini adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Yang ketiga itu ada show assignment. Show assignment ini adalah perintah yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Dan perlu kita ingat bahwa ketika status dari tugas adalah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline itu dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan draft tugas yang diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program yang akan kita buat ini terus menerima inputan dari pengguna. Karena pengguna akan terus menerima inputan dan adanya fitur tambahan yaitu update status akan sangat baik jika setiap informasi tugas akan disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Maka nanti ukuran array size-nya adalah 10. Program ini akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple desis atau sudah mencapai maksimumnya tadi kan 10. Selanjutnya cara menghitung prioritas itu prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali dengan 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Hasil dari cara menghitung prioritasnya ini nanti bakalan menentukan jika prioritas di atas 3, maka nanti bakalan ada output penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritasnya ternyata di antara 1,5 hingga 3, tugas ini akan memiliki prioritas menengah, dan jika prioritas di bawah 1,5, maka outputnya nanti ada tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Saya akan menjelaskan tentang example yang pertama itu input-output simulation-nya nanti. Dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Berikut adalah contoh simulasi input-outputnya. Ada example pertama itu. Pertama nanti bakalan kita diminta menginput attacks. Menginput attacks, jika kita memilih input attacks, selanjutnya akan diminta kita yaitu judul program,
judul tugas, setelah itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, setelah itu deadline, setelah itu nama dari kita, NIM kita dan nama kita beserta judul tugasnya. Setelah itu tingkat kesulitannya itu ada range-nya dari 1 sampai 5 dan hari hingga deadline-nya berapa lama dan apakah tugas itu statusnya selesai ataupun belum selesai. Di sini di input selesai, belum selesai. Dan selanjutnya jika semuanya sudah maka diminta ulang lagi add task. Kita masukkan lagi nanti add task. Setelah itu untuk judul tugasnya itu kita buat program face recognition. Selanjutnya di sini ada kode mata kuliah dan setelah kode mata kuliah di sini ada judul bukunya. Selanjutnya ini ada dosen dan deadline tugasnya kapan. Setelah itu ada nama NIM dari kita dan nama, setelah itu judul tugas. Di sini tingkat kesulitannya diberikan 5 dan hari hingga deadline-nya itu ada 1 hari. Di sini status tugasnya tadi belum selesai. Dan selanjutnya ini bakalan diminta lagi di input. Ternyata inputnya itu meminta update task status. Oleh karena itu, maka akan diinput lagi kemudian diminta kode dari mata kuliahnya. Dan di sini selesai ini adalah status dari tugas, apakah selesai dan belum selesai. Ternyata di sini status tugasnya sudah selesai. Setelah itu nanti diminta lagi show assignment dan diberikan triple thesis. Setelah diberikan triple thesis ini maka akan keluar nanti output yang diharapkan. Ada prioritas itu 5,00. Itu setelah dioperasikan sesuai aturan yang di atas. Setelah itu maka keluar buat program face recognition. Ini adalah judul tugasnya. Ini adalah kode dari mata kuliah. Setelah itu ini adalah judul buku, ini adalah dosen dan deadline tugasnya. Setelah itu ada NIM, di sini nama dan begitu seterusnya. Ada juga di sini ada prioritas 1,67. Ini hasil dari setelah dioperasikan. Setelah itu akan keluar juga output yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuklah kita ke dalam solusi yang sudah kami buat di dalam logaritm. Baik, di logaritm ini kami pertama-tama untuk mendeklarasikan variabel yang akan kami gunakan. Pertama kami mendeklar dengan tipe data string dengan menggunakan array size 10. Yang pertama ada variabel deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, NIM nama, status, matkul, dan teks. Semua variabel ini kami buat di dalam tipe data string, yang dimana nanti di dalam tipe data string ini kami akan memasukkan angka dan juga huruf. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data real untuk variabel tingkat kesulitan dan prioritas, yang dimana nanti akan diinput oleh si user itu kemungkinan ada 3,5 yang ada koma-komanya, makanya kami membuat dengan tipe data real. Lalu kami juga mendeklarasikan dengan tipe data integer dengan variabel hari hingga deadline dengan size 10. Kami menggunakan integer karena hari itu tidak ada koma-komanya, jadi hanya 1 sampai 10 misalnya gitu. Baru ada string task, ini nanti bakalan kami deklarasikan untuk menyimpan taksnya nanti. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data integer untuk i dan n, yang dimana ini berguna untuk sebagai perulangannya. Lalu di sini masuklah kita di dalam sebuah fungsi. Yang pertama yaitu adalah dengan nama fungsi inisialisasi dengan parameter deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, NIM nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, dan teks. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi program main selanjutnya, kita akan masuk dulu ke dalam fungsi inisialisasi. Oke. Di fungsi inisialisasi kami membuat parameter dengan tipe data string, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, NIM nama. Dan untuk tipe data real kami menggunakan variabel tingkat kesulitan. Lalu di integer kami menggunakan hari hingga deadline. Lalu juga kami mendeklarasikan dengan tipe data string untuk status. Lalu array untuk prioritas, string untuk teks. Lalu kami masuklah di dalam integer a, yang dimana a ini akan melakukan perulangan
dari 0 sampai 9, yang dimana akan terjadi 10 kali perulangan sesuai dengan size yang kita buat di awal, yaitu 10. Lalu jika dia akan melakukan perulangan, lalu kami mengassign deskripsi tugas A, yang dimana indeks yang awalnya itu adalah 0, lalu ada kode matkul, dosen, deadline, nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, dan teks. Semua ini akan dilakukan sebanyak 10 kali, yang dimana A-nya itu dimulai dari 0 hingga 9. Lalu masuk lagi kita ke fungsi main. Lalu di sini ada terjadi sebuah perulangan lagi ketika I dimulai dari 0 sampai 9. Lalu akan diinput task-nya apa. Lalu di sini akan terjadi kondisi ketika user menginputkan add task, maka di sini akan diassign n sama dengan add task dengan parameternya semua yang ada di dalam fungsi add task. Jadi kita akan masuk ke dalam fungsi add task terlebih dahulu. Oke. Di fungsi add task, kami membuat parameter string untuk deskripsi tugas, string untuk kode matkul, string untuk matkul, string untuk dosen, string untuk deadline, string untuk nama, lalu array untuk tingkat kesulitan, integer hari hingga deadline, lalu string untuk status, real untuk prioritas, dan string untuk teks. Lalu kami juga mendeklarasikan tipe data ini integer dengan variabel i dan n, yang dimana nanti n itu sebagai variabel yang akan dikirimkan lagi ke dalam main. Lalu kami di sini menginput deskripsi tugas dengan indeks i, kode matkul, indeks i, matkul, dosen, deadline, nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, dan input status. Lalu kami mengassign prioritas dengan indeks yang awal atau i tadi itu sama dengan tingkat kesulitan i dikali 1,0 dibagi dengan hari hingga deadline, yang dimana ini sesuai dengan rumus yang ada di Visual Studio Code-nya atau di case kita tadi, yang dimana cara menghitung prioritas adalah prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 dibagi dengan hari deadline. Jika sudah, kami akan membuat lalu di sini kita membuat kondisi ketika prioritas dengan indeks ini atau indeks yang awalnya itu nanti adalah 0 lebih besar dari 3. Jika ini true, maka teks indeks i penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Tapi jika prioritas itu tidak lebih besar dari 3, maka dia akan ke false, yang dimana di sini kita membuat lagi sebuah kondisi ketika prioritas lebih kecil sama dengan 3 dan prioritas lebih besar sama dengan 1,5. Jika pernyataan ini benar, maka tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan jika kedua pernyataan ini salah, yang dimana ketika tidak sama dengan 3 dan lebih besar sama dengan 1,5, maka masuklah dia lagi ke dalam sebuah kondisi ketika prioritas itu lebih kecil dari 1,5. Yang dimana jika itu true, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Dan jika prioritas itu false, itu dia akan buat output slash, yang dimana sebenarnya ini tidak ada gunanya, karena yang pasti lebih kecil dari 1,5 itu akan masuk ke dalam ini. Lalu kami mengassign n sama dengan n tambah 1. Ini berguna agar terjadi perulangannya tidak terbatas, yang dimana akan terjadi 10 kali perulangan. Lalu masuk lagi kita ke fungsi main. Jika pernyataan si user itu tidak menginputkan add task, tapi dia menginputkan update task status, maka di sini jika itu pernyataan itu benar, maka akan terjadi sebuah pemanggilan fungsi lagi, yang dimana fungsi yang dipanggil adalah update task status dengan parameter kode matkul, status, dan n. Jadi masuklah kita ke dalam fungsi update task status. Di update task status, kami membuat parameter dengan string kode matkul, string status, dan integer n. Lalu kami mendeklarasikan string kodenya dengan status. Lalu kami deklarasikan juga integer h, lalu si user akan menginputkan kodenya. Lalu di sini variabel h digunakan untuk perulangannya. Jadi h sama dengan 0 to n kurang 1, yang dimana n ini adalah banyaknya tugasnya nanti, jadi dikurang 1. Lalu jika pernyataan ini benar, maka kami membuat kondisi logika lagi ketika kodenya sama dengan kode matkul h, yang dimana ini adalah perulangannya tadi itu, maka input status. Jika itu pernyataan itu benar, dia akan menginput statusnya. Lalu status dengan indeks misalnya itu dimulai dari 0 adalah sama dengan status. Ini akan diulangi sampai n kurang 1. Masuklah kita ke dalam main lagi.
Ketika si user itu tidak menginputkan update tag status, maka pernyataan itu adalah false dan masuk lagi ke dalam sebuah kondisi logika ketika tags si user itu akan menginputkan show assignment, yang dimana jika pernyataan itu benar maka kita akan mengassign variabel i sama dengan i dikurang 1. Lalu jika pernyataan ini juga salah, maka nanti si user itu pilihannya terakhir itu adalah menginputkan triple dashes. Jika si user menginputkan triple dashes, maka akan diassign i sama dengan 10, yang dimana program sudah berhenti karena array yang kita buat adalah dengan size 10. Masuk lagi kita ke dalam sebuah fungsi descending dengan parameter deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, dim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, dan n. Masuklah kita ke dalam sebuah fungsi descending. Oke, di fungsi descending ini kami membuat parameter dengan tipe data string untuk deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, dim nama, dan kami juga membuat parameter dengan tipe data real untuk variabel tingkat kesulitan. Lalu parameter dengan tipe data integer untuk variabel hari hingga deadline, string untuk status, real untuk prioritas, string untuk teks, dan juga kami membuat parameter integer i dan n, yang dimana ini sebagai fungsinya untuk perulangannya nanti. Lalu kami mendeklarasikan integer h, lalu kami juga membuat sebuah deklarasi dengan tipe data string dengan variabel sv deskripsi tugas, sv kode matkul, sv dosen, sv deadline, sv nim nama, sv status, sv matkul, dan sv teks. Lalu kami juga mendeklarasikan dengan tipe data real dengan variabel sv tingkat kesulitan, sv prioritas. Lalu kami juga mendeklarasikan dengan tipe data integer, yaitu variabel sv hari hingga deadline. Lalu di sini kami membuat perulangan ketika i dimulai dari 0 hingga n kurang 1. Jika pernyataan ini benar, lalu kami membuat lagi sebuah variabel lagi perulangan ketika h dimulai dari 1, i ditambah 1 menuju n dikurang 1. Lalu ini akan terjadi perulangan ketika prioritas dengan indeks i dengan indeks atau yang dimulai dari 0 lebih kecil dari prioritas h. Maka jika ini benar, maka program ini akan membuat assign sv deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas h, di mana indeks h, lalu di-assign lagi deskripsi tugas h sama dengan deskripsi tugas i, deskripsi tugas i sama dengan sv deskripsi tugas, sv kode matkul sama dengan kode matkul h, kode matkul h sama dengan kode matkul i, lalu kode matkul i sama dengan sv kode matkul. Lalu sv matkul sama dengan matkul h sama dengan matkul i sama dengan sv matkul. Jadi di sini sebenarnya dia tipe datanya itu diganti-ganti gitu teman-teman. Lalu di sini juga sv dosen, yang dimana dosen h sama dengan dosen i sama dengan sv dosen. Lalu deadline-nya, lalu nim namanya, lalu tingkat kesulitannya, baru hari hingga deadline-nya, lalu ada juga statusnya, prioritas, dan juga teksnya. Jika ini semua dia akan n. Lalu masuk lagi kita ke dalam fungsi main, yang dimana semua program-program yang fungsi-fungsi kita itu tadi kita buat di dalam sebuah fungsi lagi, yang dimana untuk mengoutputkannya itu adalah output dengan parameter deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, prioritas, teks, dan n. Masuklah kita ke dalam fungsi output. Di fungsi output kami membuat parameter dengan tipe data string untuk deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, dan juga kami membuat parameter dengan tipe data real untuk variabel prioritas, string untuk teks, integer untuk variabel n. Lalu kami juga mendeklarasikan dengan tipe data integer i itu dimulai dari 0 hingga n kurang 1. Lalu di sini akan lanjut ke dalam status dengan indeks sama dengan selesai. Maka jika ini pernyataan ini benar, dia akan mengoutputkan prioritas, yaitu titik 2 to fix prioritas indeks i, 2. Lalu dioutputkannya juga dengan deskripsi indeks i, kode matkul i, dosen i, nim nama i, dan juga status. Itu juga di setiap variabelnya akan
dibuat sebagai PP-nya. Lalu jika pernyataan ini salah, maka dia akan masuk ke dalam status indeks sama dengan belum selesai. Jika pernyataan ini benar, maka output yang akan diberikan adalah prioritas titik 2, prioritas indeks I, 2, lalu ada deskripsi tugas I, kode matkul I, dosen, deadline, NIM nama, status, dan teks. Di sini kita akan mencoba dengan contoh soal yang telah diberikan, contoh kasusnya. Yang pertama adalah tax. Kita akan Ctrl V saja. Lalu di sini adalah judul tugasnya, teman-teman. Lalu di sini diminta untuk kode taxnya atau kode mata kuliahnya. Lalu di sini kita masukkan untuk mata kuliahnya. Di sini mata kuliah pemrograman lanjutan. Lalu dosen yang mengajar di dalam mata kuliah itu. Lalu tanggalnya, tanggal deadline-nya. Lalu kita masukkan nama, NIM, dan juga mata kuliahnya. Lalu kita masukkan tingkat kesulitannya adalah 5, dan hari hingga deadline-nya adalah 3, dan tugasnya itu belum selesai. Lanjut, kita ke dalam tax. Di sini sepertinya sedikit ada problem, jadi kita akan coba dulu. Cuma sampai action ini aja. Oke, baik Pak. Di sini kami telah melakukan auto gradingnya, yang dimana tadi kesalahan kami terdapat di dalam fungsi outputnya yang sedikit bermasalah di dalam bagian variabelnya. Jadi ketika kami sudah melakukan auto gradingnya, ini sudah benar sesuai dengan yang diharapkan oleh contoh kasusnya, yang dimana mulai dari T01-nya itu adalah update tax-nya sudah berjalan dengan baik. Lalu ada multiple update-nya, yang dimana nanti update statusnya itu sudah benar, lalu update juga semua sudah benar. Maka pernyataan yang telah kami buat atau solusi yang telah kami buat ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh kasus yang telah diberikan. Maka kami dari PER 12 kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Halo W, jadi ini tugas kami terakhir praktikum dan dia terakhir kali. Dan ini kami terakhir kali menjadi PER di tugas. Setelah itu kami mau jadi lagi lah. Dia punya makanan nggak pernah bagi-bagi dia, W. Jadi kalian tandain coba dia ya. Tandain ini mukanya, rumahnya di Tanjung Anom. Sekian dari video kami Pak. Terima kasih. Itu